Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Ahmad Maulana. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial ya, yaitu bagaimana cara mengolah data uji F dan uji T menggunakan SPSS. Nah, nanti berikut pembahasannya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke pengolahan datanya. Langkah yang pertama, silahkan buka ya aplikasi SPSS-nya. Nah, jika sudah dibuka, maka akan muncul tampilan SPSS seperti ini ya. Nah, untuk kotak dialog yang depan ini, di-close saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan import data. Import data file Excel ya. Nah, yang ini. Ada data X1, ada data X2, dan ada data Y. Nah, jadi data ini akan kita import ke dalam SPSS. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk lagi ya pada SPSS-nya. Caranya, masuk pada menu File, pilih Import Data, kemudian pilih Excel. Nah, maka muncul kotak dialog seperti ini. Pada kolom login, silahkan teman-teman cari ya filenya disimpan di mana. Jika sudah ditemukan, pilih file tersebut, lalu open. Nah, maka muncul kotak dialog seperti ini. Pada kolom worksheet, klik ya. Nah, silahkan pilih sheet mana yang akan diimport ya ke dalam SPSS. Kebetulan di sini untuk nama sheetnya yaitu data to SPSS. Kemudian oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, datanya sudah terimport ya ke dalam SPSS. Kita masuk dulu ya pada menu data view kiri bawah. Nah, bisa dilihat ada data X1, ada data X2, ada data Y. Oke ya. Oke, silahkan masuk lagi ya pada menu variable view kiri bawah. Nah, kita balik lagi ke sini. Pada kolom name, mulai dari kolom 4 ya. Kan di sini kepemilikan keluarga itu sebagai variabel X1. Nah, maka di sini kita ganti dengan X1. Selanjutnya, manajemen laba. Nah, ini sebagai variabel X2. Kita ganti dengan X2. Terakhir, agresivitas pajak kita ganti dengan Y, karena sebagai variabel Y. Nah, sekarang kita pada desimal. Nah, untuk angka 8, ini kita ganti dengan angka 2. Nah, ini supaya apa? Supaya nanti angka di belakang koma pada hasil pengolahan datanya tidak terlalu banyak ya. Selanjutnya, pada label ya. Mulai dari kolom 4. Nah, kebetulan di sini sudah sesuai ya. Nah, ini diisi dengan nama variabelnya masing-masing. Nah, kita sesuaiin saja ya. Kan di sini X1, nah di sini nama keterangan X1-nya apa? Kemudian di sini kepemilikan keluarga. Untuk X2-nya di sini manajemen laba ya, sudah sesuai. Kemudian untuk Y-nya agresivitas pajak. Oke, sudah sesuai ya. Nah, untuk yang lain biarkan saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan datanya. Nah, caranya masuk pada menu Analyze ya. Pilih Regression, pilih Linear. Nah, maka muncul kotak dialog seperti ini. Pada kolom dependen, ini diisi dengan variabel Y atau agresivitas pajak. Klik ya variabel Y-nya, kemudian kita pindahkan pada kolom dependen. Klik tanda panah yang ada pada kolom dependen. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya untuk kolom independen ini diisi dengan semua variabel X. Diblok ya semua variabel X-nya. Kemudian kita pindahkan pada kolom independen. Klik tanda panah yang ada pada kolom independen.
Oke, seperti itu ya. Kemudian langsung oke. Nah, maka muncul hasil untuk pengolahan datanya ya. Nah, untuk melihat hasil uji F, teman-teman bisa lihat pada tabel ANOVA. Nah, yang ini ya. Kemudian untuk melihat hasil uji T, teman-teman silahkan lihat pada tabel koefisien. Oke, seperti itu ya cara pengolahan datanya. Selanjutnya kita akan bahas. Kita akan mulai dari uji F ya, pada tabel ANOVA ini. Kita masuk ya pada pembahasannya. Kebetulan di sini saya sudah siapkan. Kita mulai pada uji F atau uji simultan. Nah, untuk gambarannya, uji simultan digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Oke, bisa dilihat ya pada hasil pengolahannya pada tabel ANOVA. Nah, untuk syarat uji F itu bisa dilihat pada nilai signifikan. Jadi nilai signifikannya ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, maka itu dapat dikatakan berpengaruh. Oke, bisa dilihat ya pada nilai signifikan pada hasil pengolahan ini mendapatkan hasil sebesar 0,025. Nah, berarti ini bagus ya, lebih kecil daripada 0,05. Nah, berdasarkan tabel di atas menerangkan bahwa kepemilikan keluarga dan manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Nah, untuk melihat berpengaruh positifnya itu dari mana, kita lihat pada F hitung di sini. Nah, di sini kan angkanya ini sifatnya positif ya, yaitu 3,920. Nah, maka itu dikatakan berpengaruh positif. Nah, jika di sininya negatif, misalkan min 3,920, nah maka itu berpengaruh negatif. Oke, jadi kesimpulannya untuk uji F, secara simultan atau secara bersama-sama ya, bahwa kepemilikan keluarga dan manajemen laba itu berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Oke, seperti itu ya untuk pembahasan uji F atau uji simultan. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk hasil pengolahan pada uji T atau uji parsial. Oke, untuk gambarannya, uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Oke, bisa dilihat ya pada hasil tabel koefisiennya. Kita mulai dari variabel X1 atau kepemilikan keluarga. Nah, syarat untuk uji T itu sama ya seperti uji F, hanya dengan melihat nilai signifikannya. Yang mana syarat untuk nilai signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Oke, kita lihat ya nilai signifikan pada kepemilikan keluarga mendapatkan hasil sebesar 0,027. Nah, bagus ya. Maka nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Nah, sehingga menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nah, untuk melihat berpengaruh positif atau negatifnya, lihat pada T hitung. Nah, yang ini ya. Nah, untuk T hitung kepemilikan keluarga sebesar 2,274. Nah, berarti ini sifatnya positif ya. Nah, maka kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Nah, oke ya, seperti itu ya untuk kepemilikan keluarga sudah bagus.
Nah, maka H1 diterima. Oke, selanjutnya untuk variabel X2, yaitu manajemen laba. Kita lihat ya, nilai signifikannya itu sebesar 0,259. Nah, ini lebih besar ya daripada syarat, yang mana syaratnya itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, maka ini dapat disimpulkan ya bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan H2 ditolak. Oke, seperti itu ya pembahasan untuk uji T atau uji parsial. Oke teman-teman, dicukupkan sekian ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk ikuti dan dukung terus channel ini supaya terus berkembang ya dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.